Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Fandi. Saya dari Prodi Teknik Industri eh, yang akan menjelaskan hasil dari web yang sudah saya buat menggunakan portfolio. Nah, NIM saya 24024-138. Nah, saya yang akan jelaskan di bagian CSS. Nah, di bagian HTML karena sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, di bagian import, nah kan ada link di sini. Nah, link ini mengimpor font Poppins dari Google Font dengan beberapa bobot kayak gini ukurannya. Nah, terus di bagian margin, di bagian margin hapus default browser, di bagian padding hapus padding default browser, di bagian box size. Box size ini box sizing ini ukuran elemen height termasuk untuk padding dan border memudahkan untuk layout. Nah, terus di bagian body. Di bagian body ini background Ivan JPG, berarti fotos background latar belakang. Nanti saya tunjukkan hasil setelah di run. Terus ini untuk warna font seperti default warna putih. Di bagian header position, header tetap di tempat saat halaman di scroll. Nah, di bagian top posisi di pojok kiri atas viewport. Nah, terus di bagian width 100% lebar straight penuh layar. Dan kayak ginilah contohnya penuh di layar. Nah, terus di bagian padding, di bagian padding mana ya? Padding vertikal 20 px, padding kiri kanan 10%. Refleksi karena porsional terhadap lebar layar. Di bagian terus di bagian Z index 100 persen, prioritas tampilan di atas elemen dari agar tidak tertutup. Nah, terus di bagian logo. Nah, logo font size ukuran teks logo. Nah, terus color ini eh warna putih seperti yang di atas. Nah, terus eh tag decoration. Nah, hapus garis bawah jika logo adalah link. Nah, terus di bagian font weight 600, font weight 500. Nah, ini tebal tapi sedang. Nah, di bagian opacity 0. Awalnya transparan, tidak terlihat. Nah, di bagian animation, nah, slider top ini nih, slider top. Nah, terus jalankan animasi. Nah, slider selama 1S membuat kondisi akhir animasi dipertahankan. Opacity 1 posisi akhir. Nah, terus di bagian navbar. Di bagian navbar, nah, background linernya ini, nah, terus ini warna putih sama biru. Nih, nanti tak tunjukin lah warnanya. Terus di bagian display, display flag kalau lebar pada link. Nah, terus di bagian animation delay, animation, nah ini. Nah, di bagian animation delay, animation dihitung dari variabel CSS. Nah, jika setiap link diberi yang berbeda, akan tercapai efek staggered berurutan.
Lanjut di bagian ya bagian home. Bagian ini apa? Ini apa? Bar berarti home. Di bagian weight 100%. Nah, selection penuh lebar dengan dan penuh tinggi viewport. Nah, display. Nah, display ini tata konten kiri dan kanan sejajar. Nah, kedua, top padding. Nah, padding ini top padding 70 menghindari overlap dengan header kiri atau kanan. 10%, bawah 0%. 0. Lanjut di bagian home content H1. Nah, H1 H1 dulu. Font size. Nah, di bagian font size kan di sini 65 px. Nah, judul besar dan tebal dengan jarak baris rapat. Nah, opacity 0 mulai tersembunyi. Nah, animation. Nah, animasi masuk dari kiri ke kanan. Nah, di bagian animation delay mulai 0,7 detik setelah diterapkan membuat urutan tampil. Oke, lanjut. Di bagian H3. H3 ini subjudul lebih kecil dari H1. Selida masuk dari kanan ke kiri. Delay 1S supaya muncul setelah judul. Nah, di bagian eh, home content P. Nah, home content P ini font size 16 px. Nah, ukuran paragraf eh, normal. Nah, di bagian margin 20 px 0,40 px. Nah, top 20 px left atau right 0 button. Nah, terus di bagian animation sama seperti H3 tapi delay 1,3 S tampil berurutan. Nah, di bagian BTN, BTN ini di bagian position diperlukan untuk memposisikan show the element before dan after. Nah, display line teks tombol berada di tengah. Nah, terus di bagian white urutan tombol. Nah, di bagian boulder radius tombol berbentuk masih ada ya. Boulder radius tombol berbentuk pil atau kayak bulat. Nah, terus letter spacing. Nah, spasi antar huruf sedikit lebih tegang. Nah, di bagian Z index spasi antar huruf sedikit lebih terenggang. Eh, supaya tombol berada di atas pseudo elemen yang memiliki Z index negatif. Nah, terus di bagian opacity kan animation tombol muncul dengan animasi dan delay 1,8 S. Nah, di bagian BTN before. Nah, bagian before. Nah, lanjut di bagian before menciptakan efek saya blur atau glow di belakang tombol. Nanti setelah semisal direkam kayak gini di belakang ada kayak semacam bayangan blur gitu. Nah, lanjut di bagian insert. Nah, di bagian insert ini kan 0. Start menggantikan top atau left, right di bagian button bottom 0 mengisi area tombol. Di bagian background sisa ini mengganti untuk membuat efek pengesahan gradient saat hover. Ini warnanya hitam, biru, hitam. Nanti warnanya ini bakal kayak berputar gitu. Terus di bagian BTN after lanjut lanjut
skip di bagian BTN after. Nah, after adalah lapisan kredit lain tanpa blur juga di belakang tombol. Nah, perbedaan antara before dan after sering dipakai untuk membuat kombinasi glow dan lapisan warna warna yang berbeda saat hover. Nah, transition 5S esai transi halus saat background berubah, position berubah. Lanjut di bagian ini. Ah, home CSC. Terus, nah, jadi gaya umum untuk media ya bentuk bulat 40 radius isinya gradient. Nah, kita lanjut di bagian home see after. Nah, home see after ini after di bagian afternya ini untuk membuat lapisan busa gelap yang di belakang 0,88 memberi efek linear kerja saat hover transfer skala 0 membuatnya menghilang menonjolkan cahaya ganda. Terus di bagian home MG. Di bagian OMG wadah gambar foto grosir di bagian animation memiliki dua animasi zombie end sekali dan full infinite. Nah, animation delay pertama untuk zoom apa mulai 2,1 s mulai 3,1 s. Nah, lanjut di bawahnya lagi ada om lagi. Nah, ini apa ya? Membuat lingkaran gelap di belakang foto ukuran 380 pm memberi kontras dengan glow luar. Nah, terus lanjut di bagian glow circle spark. Span di sini dikasih sebagai layer gradient yang berputar untuk efek glow. Span. Nah, animation animation ini memutar terus-menerus selama setiap 5 detik. Nah, di bagian glowis bahan ini lapisan pertama diberi blur besar sehingga menciptakan aura cahaya lembut di luar lingkaran. Seperti kayak ada sinar-sinarnya gitu. Nah, terus di bagian terus. Nah, IMG ini left di bagian left. Nah, left ini kan untuk memusatkan gambar horizontal. Nah, di bagian max ini batasi lebar gambar. Nah, di bagian objektif ini gambar mengisi wadah tanpa meregang, memotong bagian yang tidak muat. Nah, di bagian di keyframe ini di bawahnya biasanya untuk yang ini opacity ini untuk tersembunyi turun 100 baik ini. Nah, terus di bawahnya untuk membuat tersembunyi dan geser. Nah, ini. Nah, terus di bawahnya lagi tersembunyi geser ke kanan. Terus tersembunyi ke kanan dan ke atas. Terkecil dan tak terlihat. Nah, terus yang pokoknya eh apa ya codingan ini untuk membuat kayak suatu gerakan lah gitu. Nah, ini codingannya. Nah, terus konten di bagian konten ini titel bagian titel judul bagian mana pendidikan teks membuat glow bayangan lembut. Nah, itu terus di bagian edu
edutable. Nah, edutable warna abu-abu dengan teks gelap. Nah, terus semua huruf kapital. Nah, jarak antar huruf sedikit lebih tegang. Nah, terus di bagian hobi. Di bagian hobi, pusatkan konten secara vertikal horizontal padding 0. Terus di bagian hobi hiding bergaya besar dengan efek masuk dari kiri. Nah, terus di bagian kontainer ini fungsinya untuk wadah kotak hobi flag wrap biar jika layar sempit kotak turun baris. Nah, lanjut di bagian hobi box untuk reviews. Background filter memberi efek kaca buram. Perlu browser support. Di lembut, tampak modern, catatan. Nah, terus di bagian ini tiga ini nah, animasi muncul naik dari bawah sambil memudar masuk. Nah, ini animationnya. Nah, ya, ini animation untuk yang naik turun. Nah, di bagian hobi terus hobi delaynya terus hobi terus catatan terus di bagian kayak di bagian hobi box ini peluangnya delay yang sudah ada sebelum pengaruh sama tidak menimbulkan masalahnya redundan. Nah, terus di bagian nah kita masuk ke dalam tampilan kita coba run dulu. Nah, ini tampilan awal dari website yang sudah saya buat ini. Nah, di bagian ini kan untuk melink ini untuk membuat animasi berputar. Ini warnanya kayak warna hitam, biru, hitam. Nah, ini bertiga. Nah, dan yang warna putih, biru ini kayak ya kita bukan dua warna. Nah, ini tiga warna, ini tiga warna, ini tiga warna. Nah, terus di bagian pendidikan. Nah, di bagian pendidikan sama ini dasar SDN Kota Pamekasan. Nah, terus ini sama pemeriksaan teknik jadi komputer sama. Nah, di bagian hobi ini hobi. Nah, kayak yang sudah saya jelaskan ada bayangan sedikit blur di belakang kayak bersinar. Nah, ini hobi. Nah, terus home kita lainnya. Nah, pengalaman pernah kita di pengalaman ini pengalaman saya pengalaman bukan. Nah, eh, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan maupun yang kurang paham. Nah, karena ya penjelasan dari saya kurang sempurna, mohon dimaklumi karena yang sempurna itu masa lalu yang pernah bersama. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.